termasuk juga Instagram dan YouTube daripada BNN Live. Tolong semuanya jangan sampai dan saling menutupi. Kemudian media tolong tempatnya masing-masing untuk diatur dengan baik. Tolong begitu selesai untuk media ke arah agak belakang, karena itu nanti memotong gambar yang ada baik di YouTube maupun Instagram maupun media yang live lainnya. Tolong Pak Sigit diatur ke belakang sedikit ya. Ini yang media-media begitu udah ngambil gambar para pejabat, tolong agak mundur ke belakang. Ya. Tolong agak mundur belakang, Pak Sigit atur. Hadirin sekalian, sebelum kami mulai acara ini, untuk menghangatkan acara kami bacakan satu bait pantun. Ada kue di atas meja, dibiarkan hingga malam. Sebelum saya buka acara, izinkan saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita wajib mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya di bulan yang baik ini penuh berkah. Di tanggal 19 Oktober 2001 kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara press release pemusnahan. Press release ini merupakan acara pemusnahan ke-8 di tahun 2021. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak KBNRI Bapak Dr. Petrus Renat Golose, yang kami hormati Bapak Deputi Beratas, LDD Beratas, Bapak Kennedy, para Deputi Dir yang hadir, Karo, yang kami hormati Direktur KBP Bea Cukai Bapak Cerah Bangun, yang kami hormati Bapak Dir Polair Brigadir Jenderal Polisi Yasin Kosase, yang kami hormati Pak Sumono KPL Bangkalan PSDKP Jakarta, yang kami hormati mewakili Direktur Narkoba Pengalagi Bareskrim Bapak Brigadir Jenderal Polisi Heru Utomo, yang kami hormati Kasubdit 1 Dijen Perhubungan Bapak Ramadan, yang kami hormati Ibu Enen Sari Bangun Koordinator Narkotika mewakili Jaksa Agung, seluruh rekan-rekan sekalian, perwakilan penggiat, relawan, tokoh agama dan anggota yang kami banggakan. Perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian bahwa yang hadir pada kesempatan hari ini telah memenuhi protokol kesehatan COVID-19 dan telah diswab atau memiliki surat kesehatan yang dibawa oleh masing-masing, baik personil BNN, tamu undangan dan rekan-rekan media. Tadi telah diambil swabnya. Di samping di belakang kami ada 7 orang tersangka. Mereka diberokok dan berpakaian oranye semua. Di depan kita juga terdapat BB yang sangat besar. Dari kiri kanan ada sabu, ganja dan MB4 Pinaka. Hal itu sebagai testimoni betapa berat berbahayanya luar biasanya narkotika ini dan menggunungnya barang bukti tersebut menjadi saksi determinasi dan kerja keras personil BNNRI. Untuk tertib acara press release dengan tata urut berikut: pembukaan oleh kami, 2 press release oleh KBNNRI, 3 pengecekan narkotika oleh petugas lab BNNRI, berikutnya tanya jawab, 5 adalah foto bersama para pejabat, 6 adalah simbolisme pemusnahan oleh pejabat, dan terakhir adalah penutup. Tiba berikutnya adalah acara kedua adalah press release oleh Kepala BNNRI kepada Bapak Petrus Renat Golose. Kami persilahkan, silakan Bapak. Yang saya hormati, yang mewakili dari kementerian dan lembaga terkait, dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Beliau ini adik saya dan
bersama-sama terus. Dia juga academician, Bapak Cerah Bangun. Jadi kalau kita sudah lihat Pak Cerah, berarti hari ini cerah, seperti cuaca pada saat ini. Yang mewakili Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kakor Polairut, Kepala BP POM, Jampidum Kejaksaan Agung, Dirjen Binfar dan Alkes, Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, ini teman saya satu lifting, Pak Utomo Heru, dulu pernah di BNN. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, para pejabat utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, para kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan negeri, lembaga swadaya masyarakat, saya lihat yang hadir pada saat ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, awak media, dan undangan. Kalau dari orang yang hadir atau yang ikut bersama pada pagi hari ini, kita sudah bisa lihat bahwa ada sinergitas antara kementerian lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam bersama-sama kita melakukan apa yang selalu saya kumandangkan, yaitu perang terhadap narkoba, war on drugs. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita selalu bersyukur, mengucap syukur, dan tetap kita berdoa kepada Tuhan. Semoga kita dalam situasi yang masih dalam pandemi COVID-19 ini tetap diberikan kesehatan, dan juga saya juga berdoa untuk saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini untuk tetap diberikan kesehatan, karena perjalanan kita untuk fight against COVID-19 itu masih tetap harus kita lewati. Press release kali ini merupakan yang ke-7 dan pemusnahan barang bukti yang ke-8, di mana tentunya kalau kita lihat BNN sebagai leading institution, kita tetap menunjukkan komitmen dalam bidang penanggulangan narkotika. Zero tolerance untuk narkotika. Dan ini saya minta untuk masing-masing saudara-saudara, termasuk awak media yang hadir, mari sama-sama kita tetap war on drugs, zero tolerance. Saya baru menghadiri the 7th ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter, AMMD, di mana BNN RI mendorong negara-negara ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam mewujudkan Asian Drug Free. Terutama terkait legalisasi ganja. Ini tetap menarik untuk disampaikan, tetapi saya ingatkan pada kesempatan ini bahwa ganja itu adalah merupakan entry point dari orang untuk menggunakan narkotika yang lain. Saya berterima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang kita bekerja sama, terutama dalam bidang operasi laut interdiksi. Beberapa hari lagi kita akan menghadiri atau kita akan juga mengikuti meeting tingkat internasional, dalam hal ini untuk Asian Interdiction,
yang akan dihadiri oleh Direktur Interdiksi Badan Narkotika Nasional. Silakan berdiri Pak Rizal biar dilihat. Nah, ini Direktur Interdiksi ini, beliau berasal dari Bea Cukai. Hadirin yang berbahagia, pengungkapan narkotika dan dilanjutkan nantinya dengan pemusnahan barang bukti ini sekaligus merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban BNN RI kepada publik sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi apa yang kita lakukan ini mengikuti amanah undang-undang. Jumlah barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan berupa narkotika golongan 1, metamfetamin atau nama hariannya adalah syabu atau meth atau ice sebanyak 465.005,217 gram. Ganja seberat 113.710 gram. MB 4EN Pinaka, bahan baku tembakau gorila seberat 1.001,7 gram. Dalam pelaksanaannya tentunya tetap mengikuti standar operating prosedur, yaitu pengetesan, dan ini terbuka dan akan dilanjutkan dengan menggunakan alat yang seperti ada di situ. Saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian lembaga. Kenapa kita perlu bersama bersinergi untuk melakukan penanggulangan narkotika, karena narkotika ini adalah musuh yang berkepanjangan, musuh yang harus kita berantas, musuh yang akan mencederai masa depan generasi bangsa kita. Kita tahu bersama bahwa tingkat prevalensi di Indonesia ini masih tinggi, kemudian di dunia juga masih termasuk tinggi, walaupun untuk angka prevalensi kita di Indonesia itu lebih sedikit daripada tingkat rata-rata di dunia. Dan saya mengajak saudara-saudara yang hadir pada saat ini untuk tidak henti-hentinya melakukan perang terhadap narkotika, war on drugs, dan kita zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkotika di Republik yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama selamatkan anak bangsa. Mari kita bersama-sama melindungi generasi kita ke depan. Salam Indonesia bersinar, bersih narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sama-sama kita serukan. Saya minta semua hadir ini, yang pakai masker pakai dulu. War on drugs bersama-sama. Dalam hitungan langsung 3 kita bersama-sama. 1, 2, 3. War on drugs. Kurang keras. 1, 2, 3. PLT Deputi berdiri kamu kurang keras kelihatannya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan dulu Bapak KBNN RI. Berikutnya adalah pengecekan narkotik oleh petugas lab BNN. Kepada Mbak Utari kami persilakan. Nanti dulu jangan ke depan dulu. Silakan tunjuk siapa yang mau, yang mana narkotiknya. Mbak Utari yang pimpin dulu. Selamat pagi Bapak Kepala BNN dan para undangan yang kami hormati. Kami dari Puslap Narkotika BNN akan melakukan pengujian kembali barang bukti yang ada di sini. Sebelumnya barang bukti ini sudah diuji di laboratorium dengan menggunakan instrumen yang lebih lengkap. Yang akan dilakukan di sini adalah pengujian alat tes atau uji untuk tes lapangan. Dari beberapa sampel ini akan kita sampling, silakan Bapak.
perwakilan dari pengacara. Silakan yang mau dari Becukai, silakan tunjuk satu mana? Ya sudah, ini saya sudah tunjuk nih. Bapak yang Oh siap, Bang Irung silakan. Ayo. representatif. Tunjuk. Tolong dijaga ya. Ya. Pak, ke dalam aja, Pak. Dari dalam, Pak. Dari dalam, Pak, biasanya, Pak. Ya, kalah. Biasanya sih dari dalam, Pak. Hah? Apanya? Nanti kalau udah selesai live tekan Iya. Iya kan? Kalau udah selesai kan. Nunggu ya kan? Pak, tutupan Pak, belakang Pak, Baju hitam, Pak. tutupan Pak. Baju hijau, Pak. Baju hijau, baju hitam. Mas, jadi kita lagi pas ini. Kelihatan? Iya. Oke. Maklum buat publik ya. Mana, Bang? Bos mana, Bos? Dekat masih. Pak, sedikit Pak, masuk Pak. Oh silakan. Mau ngecek silakan. Kamu tadi ya? Enggak ada Pak Ketua. Nah, penyidik silakan untuk mendampingi ya dari Kepala enggak ya? kami, Kombes Fahmi. Nah itu kami Ibu Enden ya. Ibu Enden Sari Banon ya. Itu biar didampingi ya. Fotonya biar bagus. Untuk barang bukti kristal akan kami uji menggunakan 3 reaksi. Yang pertama dengan reaksi magis. Jika kristal ini benar metamfetamina akan memberikan respon warna orange. Ya seperti ini. Ya, selanjutnya dengan reaksi Mendeleev, jika benar metamfetamina, responnya adalah berwarna hijau. Dan terakhir dengan reaksi Simon. Reaksi Simon ini ada 2, Simon A dan Simon B. Respon positif untuk metamfetamina adalah berwarna biru. Siap. Ya, untuk barang bukti kristal yang kami uji semuanya benar metamfetamina. Selanjutnya untuk pemeriksaan ganja. Untuk pemeriksaan ganja kita menggunakan reagen tas blue. Responnya jika benar metamfetamina akan memberikan warna merah. Untuk ganja menggunakan tas blue dan akan ditambahkan dengan menggunakan natrium hidroksida. Responnya akan berwarna merah jika benar ganja. Kalau dia tembakau atau yang lain tidak akan memberikan respon warna merah. Ini nanti. Nah. Ya, maaf.
Ya, bisa dilihat ganja hasilnya benar beberapa ya. Ini dia mana? Nanti aja. Ya ini sedang live semua. Tolong beberapa TV live, silakan. Ya, demikian pemeriksaan untuk uji lapangan. Dari pemeriksaan bisa dipastikan Pestali benar metavitaminat dan bahan daun ini benar merupakan ganja mengandung tetrahidrokannabinol. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih Bu Tari, terima kasih Bu Enen, Kombes Fahmi, terima kasih yang telah menangani Bu Enen. Berikutnya adalah acara tanya jawab kepada Bapak KBNN serta pejabat yang di depan untuk tampil di depan, Pak. Silakan, Pak. Silakan untuk Bapak. Untuk wartawan silakan yang hendak bertanya. Apa saja, silakan. Ya, silakan ke depan, Pak. Tunggu. Pak Sigit, jangan tutupi. Siap. Silakan, wartawan hendak bertanya, ada mic-nya. Pak Sigit, silakan. Ke belakang, Ya, silakan. silakan, mic-nya ini. Silakan. Sebutkan dari mana, kemudian dari media mana. Silakan. Ini mic-nya, Pak Sigit. Ada yang tanya itu? Ya, sekarang mic-nya Pak Puji aja. Siapa? Ada Pak di belakang. Pak Sigit itu mic-nya berikan. Berita 1 ya. Oke, selamat pagi Pak Golose. Kita dari Berita 1 TV ingin bertanya. Sebelumnya selamat atas pemusnahan kembali narkotika ini. Dan pertanyaannya adalah, ini berasal dari berapa kasus ya Pak? Dan kalau mungkin boleh dijelaskan dalam rentang berapa lama? Kemudian ini ada berapa tersangka yang terdiri dari beberapa daerah atau seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi ini adalah beberapa kasus yang sudah ditangani, karena ini nanti kemudian juga adalah hasil kerjasama bersama kita dari interdiksi antara BNN yang sudah saya katakan tadi sebagai untuk narkotika, kita adalah leading institution, kemudian melakukan operasi interdiksi. Kita mempunyai satu direktorat. Direktoratnya bernama adalah Direktorat Interdiksi. Kemudian kita mempunyai juga apa yang disebut dengan Seaport Interdiction, Airport Interdiction, dan tergelar di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai Kepala BNN RI selalu dan tetap dengan komitmen untuk bersama-sama. Jadi bagaimana menjaga Indonesia ini dengan berbagai stakeholders yang ada. Jadi bukan hanya Badan Narkotika Nasional RI saja, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rekan-rekan yang terhormat dari Bea Cukai, dari Direktorat Jenderal Perhubungan, kemudian dari Mabes Polri sendiri, terutama dari Direktorat Narkotika, dari Kejaksaan untuk proses criminal justice system. Jadi bersama-sama, based on the law tentunya. Jadi selalu kita menerapkan equality before the law. Kemudian proses-proses yang kita lakukan ini dari sekarang kalau kita lihat bahwa masuknya narkotika ini adalah lewat laut.
boleh dikatakan lebih dari 80% masuknya adalah lewat laut, dan operasi interdiksi ini kita lakukan secara bersama-sama dengan seluruh kementerian dan lembaga. Dan kita tidak boleh diam. Pada waktu kita melaksanakan operasi, kita lihat bahwa banyak juga, contohnya seperti ini. Ini banyak yang sudah masuk dan didapat lagi di BNNP. Berarti di samping kita melakukan operasi, contohnya kita melakukan operasi dari Aceh, di Riau, di perbatasan dengan Malaysia, barang seperti ini juga udah masuk ke wilayah, ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, masuk ke wilayah timur Indonesia, NTB. Berarti kalau kita lihat, di samping yang sudah kita melakukan, ada juga yang lolos. Sehingga kita perlu melakukan operasi yang lain, yaitu bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, juga dengan stakeholders terkait. Ini 1 kilo seperti ini, harganya variatif. Semakin banyak semakin ke timur, semakin mahal. Di wilayah timur ini lebih daripada 3 juta 1 kilo seperti ini. 3 juta 1 gram, berarti 3 miliar. Itu 1 kilo. 3 juta 1 gram. Nah, kemudian kalau di Bali sekitar 1.6 1 gram, berarti 1,6 miliar 1 kilogram. Jakarta sekitar 1,5, variatif. Dilihat dari ini juga. Nah, kalau kita lihat ini berasal dari Golden Triangle. Kalau yang ini, ini juga kemasannya ada, tapi ada yang dari Golden Crescent. Kalau yang bentuk seperti ini, yang di dalam situ ya. Jadi ada dua sekarang yang selalu, dan kita rapatkan kemarin dengan ASEAN, itu berkaitan dengan, jadi kebetulan bahwa kita seperti saya sampaikan tadi mengikuti ministerial meeting, dan bagaimana kita menghadapi terutama dari sekarang yang masuk banyak dari Golden Triangle, juga dari Golden Crescent. Nah, kenapa melibatkan seluruh kementerian dan lembaga ini? Karena kita biar semesta sama-sama, sehingga kita bisa meminimalisir. Dan kita sekarang dalam proses untuk melihat bagaimana prevalensi di masyarakat itu. Jadi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional ini adalah mulai dari hulu